seringnya nggak gimana ya kalau kita sering mengeluh oh ini dan itu ya semua yang nanti bisa dirasakan. Senang ya nanti ada masanya senang, sedih juga nanti ada masanya sedih. Tinggal bagaimana kita nanti bisa nyikapinya, waktu senang nanti waktu sedih, ya pokoknya senang kita sedih kita ya kita sandarkan sama Allah biar menjadi pelajaran untuk kita nanti ke depannya. Kalau kita sedang dilanda sedih, sehari kok belum makan kan juga sedih tuh. Nah itu nanti bagaimana kita menyikapinya, kita menyadarkan sama Allah bagaimana biar hati kita itu nanti antara sedih sama senang ya, ada Allah di dalamnya. Jadi kita melibatkan sesuatu perbuatan kita dari gerak gerik kita, enggak kita semuanya itu kita sandarkan sama Allah semuanya. Bahwa saya itu juga nggak kuat, yang kuat itu Allah. Saya itu nggak kuat nahan lapar, yang memberi lapar juga Allah, yang memberi kenyang juga Allah, yang memberi kuat juga Allah. Kadang kan kita lapar, kita lemes, nah kebanyakan kita kan berpikirnya kan kalau sudah lapar lemes ya pasti harus obatnya makan. Nah itu manusiawi ya, kita ya tetap bersandar sama Allah karena Allah tuh nanti bisa ngasih kita kuat tanpa sebab makanan, tanpa sebab sesuatu yang mendadak dalam perut kita kan. Allah bisa memberi kita kuat tanpa sebab makanan, jika Allah nanti bisa memberi kita kuat lewat sebab makanan. Nanti banyak sekali kejadian. Yang penting jalan itu konsentrasinya itu harus diterapkan, terus diperbaiki terus biar gerak gerik kita itu kalau kita sampai dan konsentrasi kan ada nilai mikirnya. Kita melihat sesuatu, kalau kita kok konsentrasi ke Allah, mikir ke Allah, ingat ke Allah, jadinya dari apa yang kita lihat itu jadinya nanti kan keluar pelajarannya, apa yang dari kita yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan. Kalau kita kok sambil konsentrasi ya nanti ada pelajaran yang masuk yang bisa kita ambil. Jadi nanti seperti itu. Pokoknya belajar yang jeli terhadap sesuatu, peka, belajar yang peka lah kalau bahasanya, maksudnya peka, bukan jeli dari sesuatu yang kecil. Kadang dari situ tuh nanti ada pelajaran yang besar. Masalah kerikil jalan itu kan kecil ya, tapi itu kan jadi itu nanti jadi nilai ibadah yang besar. Kok kelihatannya kok batu ini kok membahayakan orang yang lewat, ya kita ambil, kita biar singkirkan, biar jalannya biar aman, daripada nanti menjadikan celaka orang lain. Itu kan juga termasuk bagian iman. Dan itu salah satunya ya untuk menguatkan iman kita, keyakinannya, biar kita sama Allah tuh nanti biar yakin tuh bukan sekedar yakin, tapi sampai kita tuh hakul yakin. Nanti dengan yakin, dengan kita melihat yakin kita bisa bertambah, dengan kita mengalami berulang-ulang, jadi yakin kita tuh sudah nggak bisa berubah lagi sampai kita tuh hakul yakin. Kayak di situ main visualisasi ya. Nah kita kok mengalami berulang-ulang, nanti kita jadinya yakin. Nah itu sekedar dalil aja kan, dalil tapi sudah dibuktikan. Karena ya itu kan harus praktek biar keyakinan kita tuh biar tumbuh, biar nanti biar muncul. Oh ternyata Allah itu memberi makan semua hamba-hambanya yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, yang manusia, yang semut, yang merangkak atau yang ngesot-ngesot, semua sama Allah sudah ditanggung rezekinya semuanya. Dan kita yakin bangga. Nyatanya teman-teman yang sudah selesai itu nyatanya semua juga pada makan. Ada kayak tadi itu Mbak Karno sama Mas Irfan malah sehari dapat nasi bungkus sampai 7 bungkus, padahal cuma orang dua. Itu kan lebih itu kan. Lah gimana kita nyikapinya saat rezeki kita loh seperti itu, padahal yang dibutuhkan
perut kita tuh kan cuma satu piring, sekali makan tuh satu piring, satu porsi, diisi 2 porsi 3 porsi ya mampu-mampu aja. Cuma nanti kalau kita berlebihan ya nanti kan menyusahkan kita sendiri. Ya awalnya kita tuh dengan satu piring itu kita sehat, nggak ada halangan apa-apa. Kan 2 piring 3 piring akhirnya mules, nanti jadinya repot sendiri kita. Nah nanti solusinya ya kayak Mbak Karno Mas Evan tadi itu disedekahkan lagi, jadi kita dapat uang ya disedekahkan lagi, dicelengi di tabungan di banknya Allah sana di akhirat. Kita nabungnya di sini dan nanti kan juga kita juga dapat bonusnya di dunia juga. Ya kita tetap dapat bonusnya di dunia, nanti juga kita dapat bonusnya ya seperti itu. Kalau di dalam hubungannya dan ini kan nggak boleh pakai alas kaki, nggak boleh penutup kepala, kaki bongkar, ya pokoknya atribut medannya itu ya nanti pakai baju gembelnya, baju untuk medannya, sama tasnya itu tas kantong plastik itu jangan dirubah-rubah. Nanti ada tas jalan kayak bagus pakai, ya enggak, itu satu setel itu pakai medan sama tas plastik itu satu setel, udah ciri-cirinya itu tasnya itu seperti itu. Paling kalau sobek ya nanti kalau ada plastik yang lain nanti ganti plastik, pokoknya tetap tali plastik, jangan jajan walaupun nanti ada orang yang ngasih uang ya nanti jangan dipakai jajan. Walaupun kita itu jajan itu boleh, nggak ada yang larang sebenarnya jajan itu, cuma untuk dalam tirakat atau pengajian ini kan dilarang, biar kita tuh fokus kita tuh ke Allahnya itu, biar nanti biar lebih kuat lagi. Ada uang, warung juga ada, bisa milih, cuma dilarang ya boleh jajan, biar kita tuh nanti kan tertindas kan, nggak ada ruang untuk yang enak, karena kita tuh belajar mengenalkan diri, biar level kita tuh kita turunkan serendah-rendahnya. Kalau masih kok belum sampai kita jatuhkan harga diri kita, ego kita sampai ke dasarnya, ya nanti diturunkan lagi. Kalau misalnya kita melihat orang lain, kita merasa sudah paling susah nih, jalan pendidikan, tapi kita ditujukan sama Allah lewat orang lain. Oh kayaknya orang itu lebih susah daripada saya, berarti saya ini masih berharga nih, diturun lagi levelnya sampai kita nanti sampai nggak ada harga dirinya. Harga diri kita tuh hancur, nama yang kita bangun, terus keakuan kita yang kita pupuk selama ini, kita dijan itu nanti selama 20 hari itu kita rontokkan sendiri, kita hancurkan sendiri. Ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin dipuaskan orang, ingin dianggap orang, pendapat kita ingin yang didengar, ucapan kita ingin yang diikutin, apa yang kita minta ingin dituruti, yang lainnya semua itu kita hancurkan di jalan semuanya. Misal nggak ada orang yang muji ya nggak apa-apa, kita ya diam-diam saja. Mau misal kita dipuji orang satu kampung juga kita santai-santai aja. Jadi antar dipuji sama dirinya itu batinnya kita tuh santai aja, tetap aja dipuji ya nggak terus kita nanti muncul kena potnya di kepala kan, enggak. Kita dirinya juga nggak terus nanti muncul apa-apa kan. Yang penting keadaan batinnya kita tuh tetap bahwa yang terpuji itu Allah, yang apa, kalau kita kok dijelekkan berarti Allah lagi menunjukkan kualitas kita. Kita diusir orang berarti Allah menunjukkan kualitas kita, oh berarti kualitas kita itu masih seperti ini. Tinggal kita nanti mau memperbaiki apa enggak, kita mau ngambil pelajarannya apa enggak. Kalau kita bisa ngambil pelajarannya ya nanti kita dapat nilai-nilai pelajarannya, dan itu pencerminan kehidupan kita nanti di masyarakat setelah kita pulang dari Medannya. Penerapannya itu nanti setelah kita pulang dari Medan, saat kita nanti kembali dengan pakaian kita sehari-hari, kita pakai pakaian gembel, diusir orang, dihina orang, nggak dianggap orang kuat. Dan setelah kita nanti pulang di masyarakat dengan pakaian kebiasaan kita sehari-hari,
dan nanti rohani kita itu, nilai kita itu masih diterapkan. Jadi biar untuk dan kalau sudah sifat-sifat buruk di dalam diri kita tuh nanti sudah mulai terkikis, biar nanti sifat-sifat yang terpuji nanti biar mulai tumbuh. Kalau ego kita nanti sudah mulai rontok, nanti kan sifat-sifat yang baik nanti kan sudah muncul. Kita kepanasan, kehujanan, ya kadang kaki juga dapat bonus ketusuk duri. Ya itu nanti juga nanti ada masanya tuh sakit jadinya nikmat. Ya Allah, misal kalau kaki saya nggak ketusuk duri, mungkin saya tuh pikirannya kelantur. Artinya kita lebih ingat ke Allahnya lebih kuat lagi. Nah, jadi dari rasa sakit itu kan jadi kan nikmat karena menjadikan kita tuh lebih ingat ke Allah lagi. Banyak kejadian-kejadian kayak minta di masjid itu tidak boleh, mandi juga tidak boleh. Makanya kebersihan badan dan pakaian harus dijaga semuanya. Walaupun deriannya itu kok kumal, tapi kan kalau saya jangan sampai terkena najis. Makanya hati-hati sekali dengan najis karena kita nggak mandi. Kalau kita pakai kumul banyak debunya, kalau debu kan suci kan. Kalau nyata-nyata itu kok tempat itu ada kotorannya ya jangan terus nanti didudukin pakai tidur kan jangan. Ya, cari yang menurut pandangan kita itu tempat itu layak untuk pakai istirahat. Itu nggak ada najis yang jelas. Nanti karena kita nggak mandi, kecuali nanti kan mandinya ada mandi khusus. Apa itu, Pak? Kamu kan tahu mandi yang khusus, mandi besar, baru mandi. Kan itu ada sebesar, mandi besar. Ya, pokoknya di jalan tuh yang ngeong aja. Ngeong-ngeongnya tuh ngeong mikir sama Allah. Walaupun ngedanya berdua tuh kan nanti jangan frontal untung Kayak orang pacaran. Hansip bagi tugas itu jajet ya diatur jaraknya. Mas kamu jalan duluan ya, saya tak istirahat, saya kayak di sini masih cocok dipakai ngedan. Ya udah nanti di sini jatuh yang sana nanti yang jalan duluan cari tempat untuk ngedan tapi dalam satu jalur. Jadi nanti kalau yang di belakang udah bosan yang udah di belakang nyusul ke depan kan, oh lanjutnya di sini ya, oh iya di sini, wah amin, ini enak ini ini. Yaudah saya tak cari tempat yang lain lagi Biar tambah dicaci sama orang. kalau waktu zuhur ya nanti kalau posisinya ada di belakang ya nanti nyusul ke depan, yang di depan berarti nanti nunggu yang di belakang, jadi saling ngeden bersama. Saya tetap kumpul terus, cuma nggak kumpul secara jejer ini ke kanan ke kanan enggak. Jadi ya beda-beda, kadang juga di seberang jalan, tapi kan seberang jalan dia harus ngasih tahu misalnya ngedenya di seberang jalan ya kamu yang di sini. Nanti kalau yang di depan ya harus ke kiri karena kita nggak tahu perjanjiannya, kita nggak tahu jalannya juga kita nggak tahu. Yang di depan kok ketemu perempatan atau pertigaan yang sekiranya itu membingungkan, ya jangan ngambil keputusan langkah dulu, nunggu yang di belakang. Oh ini ke depan kok, ke kiri kok, kemana? Yang di belakang nanti biar yang memutuskan. Udah kita kanan aja, yang sebelahnya nanti ya ngikut aja. Nanti kok suatu saat yang tadi yang memutuskan itu ke kanan, kok kebetulan lagi di depan, ini kemana ini kan? Ya kita kasih kesempatan yang temennya satu untuk memutuskan. Udah ini kesini aja. Jadi saling menghargai karena ujiannya orang ikan berdua itu nanti nggak jauh-jauh ya dari teman kita sendiri. Perbedaan pendapat itu nanti pasti, makanya harus selalu mengedepankan husnuzon. Teman kita punya pendapat seperti ini, saya punya pendapat ini kan nggak berlawanan, berbeda, tapi tetap kita harus husnuzon. Ya teman ya monggo punya pendapat seperti ya silakan, saya punya pendapat seperti ini, enggak harus seperti ini, dan jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu nanti yang salah satu nanti ada yang haknya nanti
kayak dirampas, makanya harus diberi kebebasan, keluasan. Kalau saya punya pemahaman seperti ini, kalau kamu punya pemahaman seperti itu ya mau silakan, biar nanti kan dari dua pendapat itu kan, kalau kita tahu pendapat teman kita punya pendapat kita sendiri, karena sudah sama saling mendengar pendapatnya masing-masing, nanti kan kita kompres sendiri kan, oh kok teman saya kok punya seperti ini. Dalam perjalanan nanti kita akan tahu tahu apa pemahaman yang lainnya lagi, oh ternyata kalau dua pendapat ini digabungkan itu sumbernya tuh dalilnya seperti ini, yang satu juga dalilnya seperti ini, nanti digabungkan ternyata pendapat teman kita juga nggak salah, pendapat saya juga nggak salah, karena pemahaman kita baru seperti itu, baru sampai di situ. Nanti kalau sudah pemahaman kita sudah eh, semuanya misalkan sudah nggak sepotong-potong, sudah eh, kesemuanya, baru nanti kita nggak mudah menyalahkan, oh ternyata yang dikatakan mas yang satu ini ternyata benar, dalilnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Karena waktu itu saya baru pemahaman saya di situ, pemahaman saya jadi seperti itu. Tapi kalau sudah kumpul semuanya, semua sudah bulat, maksudnya kan sudah pemahaman kita sudah menyeluruh, ya nanti kita akhirnya yang udah menyalahkan orang lain, orang mau mengucapkan pendapat seperti apa, mau melakukan seperti apa, itu kita cuma menyimak aja, karena apa yang dijelaskan itu menurut mereka ya emang teman-teman kita atau yang lainnya itu memang sudah keputusan yang terbaik saat itu. Di waktu yang lain nanti kan punya pemahaman yang lain lagi, yang lebih baik lagi, karena stepnya seperti itu. Semuanya di jalan ya yang sungguh-sungguh, yang totalitas. Kalau kok terngiang gambar kehidupan kita di rumah, ya kita tarik langsung, kita lagi lihat ya, ini gambar-gambar yang jauh nanti kan dekat, kadang yang gambar yang dekat kita kadang yang nggak kelihatan, kadang juga wah biasanya di masjid itu kadang semuanya kelihatan, makanannya sampai apa semua kelihatan, dan nanti jalan kita nanti terbayang semuanya. Nah itu jangan sampai kita terbuai dengan gambar-gambar seperti itu, ya kita tarik lagi, kita konsentrasi lagi, niatnya harus diperbaiki lagi, ya sungguh-sungguh, karena ngedan itu yaitu nanti pencerminan dirinya masing-masing. Kalau ngedanya nanti kok totalitas maksimal, ya berarti kualitas kita tuh seperti ini, jalan itu nanti dan kita sendiri nggak ada temennya. Kan untuk kita berdua kan, kalau yang satu juga jalan, satu jalan kan juga akhirnya sendiri-sendiri kan, di dalam batinnya kita kan sendiri-sendiri, walaupun doanya kita tuh bersama berdua. Nah itu kualitas kita tuh nanti seperti kita waktu nanti di jalan. Makanya harus belajar jujur, berani jujur sama dirinya sendiri. Oh ternyata saya tuh orangnya masih brengsek seperti ini, oh ternyata masih seperti ini. Nanti keluar, kalau kita kok jujur dengan diri kita sendiri, akhirnya kita nanti terbuka, curhat sama dirinya sendiri. Oh ternyata saya itu kekurangannya ini. Kalau kita sudah bisa jujur mengakuinya semuanya, keakuan kita bisa mengakui tentang kekurangan kita sendiri, akhirnya kita kan mencari langkah untuk berbenah diri. Oh ternyata PR saya tuh ini, saya masih kurang sabaran, saya itu mengeluh, hidupnya mau aja ngomel-ngomel, tempatnya kurang enak sedikit kita juga kurang puas, ya nanti kita apa yang kita terima di jalan itu harus terima semuanya, termasuk kok Allah mendatangkan nyamuk buahnya, datangkan hujan apa ya kita betul terima, kecuali yang itu bersifatnya itu membahayakan, itu kan jangan diterima. Kalau kita kok ditawarin orang yaitu bertolak belakang, membahayakan, ya jangan diambil. Terus nanti jangan tuh nanti semuanya harus terima, dikasih terima, ini diterima, ya udah masanya nanti nggak diterima. Ya tuh tawarin orang yang lagi mabuk di mudah-mudahan mabuk, tawarin minum, ya kita harus menolak.
yang memabukkan ya kita nolak. Cara nolak kita ya nanti kita punya naluri sendiri, dan nanti pura-pura guling-guling atau kita lari atau apa ya terserah, itu nanti cara nyikapinya kan masing-masing. Banyak pelajaran di jalan itu, kita diam aja tuh kan dapat pelajaran. Jadi gerak kita semua itu disandarkan sama Allah. Dari gerakan latihan tangan itu nanti keluar pelajarannya. Dari langkah kaki kita, step-step, langkah ke langkah, tarikan nafas kita, hembusan nafas kita, kedipan mata kita, dari hembusan angin yang menggerakkan rumput, gerakan dedaunan, itu nanti kan keluar pelajaran semuanya. Dari semut yang berkerumunan, dari nyamuk, dari lalat, dari sampah, semua nanti kita dapat pelajaran dari sana semuanya. Makanya harus yang jeli, yang jangan sampai perjalanan kita hanya 21 hari itu jadi cuma sekedar perjalanan aja tanpa ada muatan nilai-nilai yang kita ambil di dalamnya. Ya, setiap waktu, setiap detik, setiap tempat itu nanti ada pelajaran.